Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn. Baik, tema kita kali ini adalah tentang penyesalan. Kira-kira bagaimana tentang penyesalan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisi dirimu dan dirinya tentang cinta. Diaminkan yang terbaik ya. Kalaupun ada yang negatifnya ya dipakai berjaga-jaga supaya jangan itu sampai terjadi. Oke, kita lihat apa yang akan terjadi. Oke. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana kondisimu dan dirinya. Dalam sisi percintaan, aminkan yang terbaik. Oke, Two of Wands. Wow, di sini dia memperhatikan dari kejauhan ya. Mungkin di sini kamu LDR ataupun mungkin sudah berpisah ya. Ini bicara tentang mantan. Mungkin energinya paling tinggi ya seperti gitu. Karena kalaupun mungkin masih bersama ya berarti hubungan LDR karena dia memandangimu dari kejauhan. Ataupun mungkin kondisinya ya dia hanya bisa merenungi atau membayangkan kisah-kisah kalian di masa lalu. Wah, nanti ada yang bilang lagi, Kak Ica jangan bicara mantan, skip aja. Kamu skip aja karena saya di sini hanya membaca, bukan pilih-pilih pembacaan. Saya mengambil energi yang paling tinggi di mana kondisinya yaitu energi masa lalu. Ya, kalau nggak suka ya skip aja, masih banyak judul-judul lainnya di playlist ataupun mungkin di tarot leader lain ya. Oke, terus di sini ya ada High Priestess. Di sini ada penyesalan ya, penyesalan yang mendalam. Wah, ya, dimana dia merenungi akan kehidupanmu saat bersama dan sekarang kehidupannya sendiri, ataupun mungkin kondisinya sudah dengan orang baru tetapi ya beda. Kamu masih diinginkannya, masih ada di hatinya. Wah. Di sini Eight of Wands. Wah, dia merasa bahwa kamu tuh adalah sosok malaikat yang diberikan semesta yang mana menjaganya dengan tulus. Pada saat kamu bersamanya dia merasa bahwa biasa aja, itu kewajiban, itu memang kebodohanmu, siapa suruh mau dibodoh-bodohin. Ini ya. Pada saat dia bersamamu dia tidak menghargaimu. Pada saat dia bersamamu dia mencampakkan atau melakukan hal-hal pandang enteng ya, melakukan hal-hal yang kesalahan yang sama sudah dimaafkan, dia berbuat lagi ya, dimana kondisi ya kamu merasa bahwa oke, kayaknya sudah cukup saatnya main-mainnya nih ya, saya harus menjadi pribadi yang baru, dimana ya ada kalian mengambil keputusan untuk lebih banyak diam. Kalaupun mungkin kondisinya di sini kamu diam,
walaupun masih bersama, tapi dia kayak macam, diammu tuh kayak macam dia senang gitu buat kamu marah, dia senang buat kamu kecewa, ya. Dia balas diam lagi, ya. Nih orang ini ada narcissistic personality disorder, di mana dia mau kamu itu kayak macam selalu memuja dia, selalu up, ya. Dan diammu itu serasa kayak dia senang Kak, seolah-olah penderitaan gitu. Wah, dia lagi marah nih, ya. Oke, saya buat dia lebih emosi lagi gitu. Jadi saya kayak seolah-olah kayak macam anak kecil. Ya, saya mau tunjukkan saya harus lebih. Saya tunjukkan bahwa saya yang berkuasa. Saya mau tunjukkan supaya di rumah ini saya lah yang rajanya gitu ya. Ini contoh ya. Karena beberapa juga kondisinya di sini kalau bicara dalam hubungan percintaan, orang-orang yang kamu cintai walaupun luar dari pasangan, ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Tapi memang energinya yang paling tinggi adalah pasangan, ya. Jadi saya ambil dari energi yang paling tinggi. Bisa juga adikmu, bisa juga kakakmu, ya, yang mana toksik di sini, ya, atau orang tua, ya, merendahkan anaknya. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Karena di sini saya ambil energi yang paling tinggi, ya, energi dari sisi cinta ke pasangan. Kita lihat lagi di sini. Wow, di sini kamu sukses. Dia merasa kompetisi, ya. Dia merasa bahwa suksesmu itu adalah keburukan untuknya. Dia mau dia yang selalu menang, ya. Dia mau selalu dia yang hebat. Dia mau selalu jadi pusat perhatian. Kalaupun ada orang baru yang salut sama kamu, dia marah. Dia mau jadi senteran. Dia mau jadi sosok yang dipuja-puji. Nah ini ya. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya tetap terdengar jelas. Akhirnya kamu merasa di titik lelah. Dan ada beberapa yang memilih putus. Kalaupun masih bersama, ya diam-diaman, nggak mau peduli, ya. Bahkan seolah-olah tinggal bersama. Tinggal bersama, bukan hidup bersama. Seolah-olah chemistry-nya nggak ada, cuman karena untuk nama baik dan anak-anak. Tetapi untuk cinta kayaknya udah nggak ada. Kalau seandainya bersama. Tapi kalau kamu merasa bahwa kayak, Cok, saya masih mencintai pasanganku dan pasanganku sangat-sangat mencintaiku, ya berarti readingan ini bukan untukmu, ya. Jangan memaksakan, ya. Karena saya di sini hanya mengambil energi yang paling besar, yaitu di mana kondisi penyesalan cinta, dia yang mana merenungi nasibnya saat ini pas kehilanganmu atau pas tidak berada di sisimu. Karena kondisi lagi tidak baik-baik saja, atau mungkin karena keadaan, atau berpisah karena keadaan, atau berpisah karena memang sudah takdirnya berpisah gitu, yaitu cerai gitu ya, atau putus, ya. Ya dia merasa bahwa kamu tuh sosok yang sebenarnya mempunyai potensi, tapi nggak dengar dia. Ibaratkan gini, dia itu mau memakai kamu sebagai alatnya, di mana untuk bisa membuat dia lebih sukses. Tapi ternyata kamu nggak bisa disetting, ya. Ataupun mungkin kondisinya dia mau santai-santai baik, tapi dia tetap makan gitu. Tapi kamu merasa bahwa ya sudah, saya makan, saya pergi belanja, saya beli belanja langsung di warung gitu kan, makan di warung, ya sudah pulang ya sesuai dengan yang kamu kasih gitu. Karena ada beberapa juga pasangan pemalas, pasangan yang hanya mau mengerti tapi tidak mau mengerti, dan hanya mau menuntut kewajiban tapi kewajibannya sendiri tidak dia laksanakan gitu. Ya, kamu selalu yang salah dan salah. Mau menjadimu sebagai tulang punggung dan tulang rusuk. Ini banyak energi feminim ya, tapi bukan berarti wah Kak Ica bicaranya cuman untuk yang wanita. Oh tidak ya. Di sini umum, tapi memang energi feminim. Kalau kamu feminim ya berarti dirimu. Kalau kamu maskulin ya berarti feminimmu lagi emosi sama kamu, introspeksi diri. Ya. Tetapi bukan feminim ini bukan berarti laki-laki tidak feminim. Ada laki-laki sekarang feminim. Ya, jadi kamu di posisi mana? Kamu di kondisi laki-laki feminim, perempuan feminim, ya ini energimu saat ini. Karena tidak melihat dari jenis kelamin, ya. Ada laki-laki sekarang yang energinya feminim dan wanita energi maskulin. Kamu di posisi mana? Tapi dibahas saat ini adalah energi feminim yang merasa terzolimi dari energi maskulin. Ya. Oke, dia melihat bahwa kamu tuh sosok yang tangguh ya, tetapi mempunyai prinsip, di mana mungkin kemarin dia merasa bahwa oke, kamu bisa dimanfaatkan karena kebaikan-kebaikanmu, karena kamu memberikan toleransi. Pada saat kesini-sini kamu merasa bahwa kayaknya nih hubungan sudah nggak jelas nih, kayaknya hubungan ini sudah nggak sehat nih, ya. Dia tidak mempunyai kasih, dia hanya memanfaatkanku, dia hanya memperbudakku. Ini menurut kamu ya, dimana akhirnya kamu merasa bahwa wah, kayaknya saya nggak boleh seperti gini. Kalau dia nggak berubah ya sudah, saya harus mengambil keputusan. Dan pada saat kamu mengambil keputusan, ada yang memilih pergi,
Akhirnya dia merasa bahwa wah ternyata ini ancaman buat saya. Dia menfitnah sana sini, memprovokator si A, si B, si C untuk membencimu. Ya, kenapa? Karena dia merasa marah. Kenapa? Karena kamu meninggalkannya atau kamu mendiamkannya. Ya, sehingga orang-orang itu akhirnya ikut membenci kamu, ya. Ataupun kepo-kepo, dia punya sosmed yang mana seolah-olah terluka, banyak yang kepo gitu ya. Akhirnya menuduhmu bahwa kamulah ya dalang dari sosok kesedihannya. Ya padahal dia yang dalang gitu, tapi seolah-olah tersakiti ya, berkuar-kuar di sosmed ya, curhat-curhat yang nggak bagus di sosmed ya. Akhirnya orang yang nggak tahu akhirnya menjadi tahu gitu. Dan ya itu kamu serasa malu aja, kenapa pasangan model gini ya? Kok tidak dewasa ya? Kok berkoar-koar ya? Bukan mencari solusi tapi malah fokus pada masalah ya. Jadi akhirnya kamu mengabaikan dia. Dia semakin marah. Kenapa? Karena kamu seolah-olah tidak mempedulikan dia. Dia marah. Dan akhirnya bingung sendiri ya. Karena tidak tersambut amarahnya. Kamu udah nggak peduli ya. Karena ya itu, kamu capek ya. Apalagi kalau yang sudah punya anak lebih berfokus pada anak. Dan pada saat kamu sudah jatuh ya. Kondisinya kan pada saat kamu jatuh. Dia senang karena kamu jatuh ya. Karena tadi kamu sukses itu dia nggak suka, karena kesuksesanmu harus untuk dirinya, dipersembahkan untuk dirinya, sedangkan kesuksesanmu kamu tidak persembahkan untuk dirinya, dia marah. Jadi dia menghancurkanmu dari sisi karirmu, dari sisi nama baikmu, dari sisi reputasimu ya, dan ya itu playing victim ke orang-orang supaya orang-orang juga ikut membencimu, dan akhirnya kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik dan terserang dari sisi mental. Ya, jadi dia mengambil sisi mentalmu ya, dimana akhirnya kamu pergi meninggalkan dia dan pergi meninggalkan orang-orang toksik lainnya yang berkubu dengan dia. Wah, di sini akhirnya kamu bisa bangkit dari keterpurukanmu ya. Ini ada perjalanan ya, dimana akhirnya kondisi lamamu berubah menjadi kondisi baru, dimana ya kamu di dalam gelap malam tapi masih bisa ada setitik cahaya bintang yang bersinar terang, dan ya akhirnya semesta mengangkat derajatmu dari kesabaranmu. Ya, mungkin kemarin kamu terjebak hutang, kamu nggak punya pekerjaan, terus mana anakmu harus ya biayanya banyak ya, ataupun ada yang sakit ya, dia nggak mau peduli, ya itu semua beban ke kamu ya. Dan pada saat kamu bangkit pelan step by step, dia merasa bahwa wow, bisa ya, seolah-olah kayak macam dia itu ingin kamu tuh hancur gitu kan, tapi ternyata wow, kamu bisa ya bangkit dari keterpurukanmu, di mana kondisi ada orang-orang baik, orang-orang hebat yang mengangkatmu, titipan semesta. Maksudnya macam contoh, kamu akhirnya mendapatkan pekerjaan baru di tempat baru yang mana orang-orang bosnya tuh tegas, nggak bisa dihasut-hasut, ataupun akhirnya kebohongannya terbuka satu persatu ya, di mana kemarin dia ribut dengan kamu, memancing keributan kepada yang lainnya untuk juga ribut bersamamu, tapi akhirnya orang yang terhasut ini akhirnya sadar bahwa dirimu tidak salah gitu. Dengan satu persatu kelakuan buruknya terbongkar ya. Ataupun sekarang dia dililit hutang, di mana ya kondisinya kemarin dia mungkin kamu yang bayar kartu kreditnya, mungkin kamu yang memenuhi semua kebutuhan hidupnya ya. Sekarang ya dia harus berpontang-panting, harus mencari duit untuk membayar semua hutang-hutangnya. Ataupun mungkin kondisinya sekarang ada kasus hukum yang mana mungkin ya ada penipuan ya. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa saya ingin kembali kepada kamu, tapi kamu sudah gak mau bersamaku. Nah ini dia marah ya, dan itu penyesalan karena dia merasa bahwa saya kalah. Kamu diam aja begitu, apalagi kalau kamu beraction, bergerak dan berbicara ya. Karena ada beberapa yang akhirnya mengambil, karena tertekan secara dari sisi mental, akhirnya mungkin lebih introvert, tidak mau terlalu fokus kepada orang lain tetapi ke diri sendiri, di mana ya mungkin mengambil pekerjaan di rumah aja. Entah mungkin bisnis online, entah mungkin konten kreator, entah mungkin kamu menjadi reseller atau affiliate atau apapun yang terkoneksi dengan teknologi. Ya, jadi kamu nggak terlalu mempusingkan kata orang. Dia merasa bahwa wah, kamu bangkit karena si A, kamu bisa bangkit karena si B, kamu bisa bangkit karena si C. Oke, saya hasut si A, si B, si C ini supaya kamu nggak bisa apa-apa.
ya, supaya kamu hancur juga dari sisi ekonomi, dari sisi karir. Tapi ternyata pada saat kamu di rumah aja, semesta mengangkat derajatmu, di mana uangmu banyak. Kamu bisa berhasil sukses dalam hal apapun. Ya, walaupun mungkin kondisinya kelihatannya wah biasa aja gitu, tapi kamu merasa bahagia. Kenapa? Karena tidak terkoneksi lagi dengan orang toksik dan dirimu yang menjadi bos atas dirimu sendiri. Ini pun kalau seandainya kamu jadi karyawan, berarti di perusahaan itu pimpinannya tegas, ya, tidak bisa dihasut. Dan akhirnya dia merasa kalah walaupun mungkin dalam diamnya. Karena dia merasa bahwa kamu aja bisa seperti gitu, ya, tanpa ada bantuan dari siapapun. Sedangkan saya sudah dibantu mereka-mereka yang toksik untuk menghancurkanmu, tapi kamu masih bisa berdiri tegap. Dan dia merenungi nasib, seandainya kalau kamu masih bersamaku ya, seandainya saja ya, kamu masih bersamaku, wah saya nih sudah punya ini, sudah punya itu ya. Ya ini karena kondisinya pada saat kamu jatuh mungkin dia sombong gitu. Karena ya itu, dia mungkin sudah mempunyai ini itu ya. Tapi pada saat kamu tidak bersamanya, ya akhirnya jatuh dari reputasi, dari harta, dari keuangan ya. Ya mungkin hal-hal yang dia sombongkan kemarin akhirnya mungkin dia lelang atau diagunkan, ataupun sudah rusak dengan sendirinya termakan usia, ataupun mungkin ya itu apa dibilangnya disita ya, ya sama seperti dilelang ya, intinya gitu ya. Ataupun ada kasus hukum karena kasus penipuan, dimana kemarin dia merasa bahwa semua bisa dibantu oleh dirimu gitu ya, tetapi pada saat kamu nggak ada, siapa yang mau bantu ya. Dan orang-orang baik pun yang ada di sekelilingnya itu akhirnya tahu akan karakter dia ataupun niat jahat dia. Jadi orang-orang yang pernah dia bantu pernah menjahati juga gitu. Dan akhirnya orang-orang itu tidak mau membantunya lagi. Sama seperti dirimu, di mana matanya sudah terbuka. Oh ternyata nih karakter ini tuh kayak gini. Saya hanya dimanfaatkan, saya nggak mau bantu. Walaupun mungkin kondisinya kasihan, tetapi ya dia nggak kasihan kita kok, ngapain kasihan orang lain ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana pada saat kondisi terpuruk dia mengingatmu, dimana kamu yang membantunya, kamu memberikan dia makan, kamu betul-betul ada pada saat dia susah. Pada saat kamu susah, dia malah pergi, tidak mau hidup susah. Akhirnya dia sekarang lebih terpuruk lagi tanpa dirimu ya. Tapi hasutan-hasutan itu tetap ada ya, walaupun dalam hatinya memang dia menyesali, tetapi hasutan-hasutan di luar sana tetap dia jalankan. Kenapa? Karena dia tidak mau kamu sukses gitu, dia tidak mau kamu terlihat kalah atau terlihat konyol di mata orang-orang ya. Tetapi sebenarnya dia betul-betul merenungi nasib dia, di mana wah kalau sama kamu sekarang ya saya pasti hutang saya udah lunas karena dibantu kamu ya. Terus juga saya bisa menjadi seorang ayah atau ibu yang baik kepada anak-anakku kalau seandainya sudah nikah ya. Sekarang anak-anakku menjauh ya, bahkan tidak mau mengakui akan dirinya gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya keluarga-keluarga juga tidak mendukungnya ya, dia sepi sendiri dan kere gitu ya. Ada beberapa yang saya rasakan energinya yang mungkin kondisinya dia kalau triparty, pasangannya juga sudah pergi meninggalkannya atau tertekan secara emosi di mana ya pasangannya ribut aja, marah aja ya. Dan ya itu salah satu pelariannya ya kerja, di mana dulu dia santai-santai akhirnya sekarang dia menjadi babu ya. Di mana dulu dia menjadi babu, kamu yang menjadi babu untuknya, sekarang dia menjadi babu untuk pasangannya, di mana dia merasakan bahwa oh ternyata begini tuh rasanya sakitnya. Nah ini jadi dia merenungi semua yang pernah dia lakukan, karena karma berjalan saat ini kepada dirinya, di mana dia kondisi miskin, gak punya duit. Terus juga saya merasakan energinya, dia merasa bahwa wah dulu saya sosok yang egois, semena-mena ya, di mana sekarang kondisinya ya mungkin dia menjadi pekerja juga ya. Dulu dia di bos jadi raja, sekarang ya dia harus jadi pekerja ya, jadi kuli ya, disuruh-suruh ya, yang mana dia dulu menyuruh-nyuruh ya sesuka hati ya. Ataupun mungkin kondisinya marah-marah ya, akhirnya dia sekarang dimarah-marah ya. Akhirnya tersadarkan bahwa kehidupan ini nggak bagus gitu ya, karena ya kesalahanku di masa lalu. Dia mau datang kepadamu tapi kamu menutup pintu hati, pintu semuanya ya. Karena dia yang mau masuk-masuk lewat anak, masuk-masuk lewat orang tua, mendekati keluarga, mendekati siapapun kerabatmu ya, untuk menyampaikan, menjadi jembatan untuk menyampaikan permohonan maafnya. Tetapi itu tidak berhasil karena kamu sudah tercerahkan, sudah tersadarkan bahwa apa yang dia lakukan kepadamu itu tidak benar. Dan ya kamu merasa bahwa saya sudah memberikan waktu toleransi, tetapi
tidak dia apa dibilangnya ya sudah terlambat gitu ya, terlalu lama gitu. Akhirnya kamu di batas kesabaran dan ya tidak mau lagi terkoneksi dengan dirinya yang palsu. Dimana pada saat kamu sudah jaya sekarang baru dia mau datang. Pada saat kamu butuh dia, dia mana? Mau datang nggak ada, malah dia mencampakkanmu, mengusirmu. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Dimana kondisi kehidupan yang cerah ke depan lebih baik ya. Kamu merasa lebih baik sendiri ketimbang terkoneksi dengan orang-orang yang salah yang akhirnya bikin kere, miskin, dan manipulatif dan hanya memanfaatkan dari sisi kebaikanmu ya. Dia tahu bahwa kamu tuh baik, jadi kebaikanmu dianggap kebodohan, ketulusanmu dianggap kebodohan ya. Tetapi pada saat kamu pergi melepaskannya, akhirnya kamu melejit dari sisi karir dan keuangan. Dia ingin datang kembali dan kamu merasa bahwa saya nggak mau dihancurkan lagi, saya harus memberikan batasan untuk orang ini ya. Dulu kamu menghancurkanku dari sisi karirku, dari sisi apapun ya. Kamu bantu ya, masakin, bayar hutangnya ya, ataupun apapun yang kamu bantu. Tapi pada saat kamu tidak ada ya, dia harus mencari sendiri, dia harus kerja sendiri ya. Dan pada saat kamu sudah jaya lagi, dia mau seperti dulu, dimana dirajakan, diratukan ya. Tapi kamu nggak mau. Nah ini jadi kamu lebih ada beberapa yang memilih sendiri, ataupun kalau masih bersama ya uangmu, uangku. Saya mau pergi kemana, jangan ngatur karena kamu bukan donatur. Nah ini ada beberapa seperti itu yang mempunyai prinsip, dimana ya kalaupun masih bersama merasakan sudah mati rasa gitu, cuman hanya kepalsuan saja untuk dikatakan baik-baik saja di luar, tetapi dalam hati sudah enggak banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dimaafkan ya. Dan ya akhirnya dia merenungi bahwa kamulah yang terbaik dari yang terbaik, dan ya dia berharap semoga kamu yang datang kepadanya. Tetapi yaitu harapannya semu karena kamu tidak mau tunduk pada siapapun. Kamu punya kekuasaan atas dirimu ya. Jadi kamu tidak bisa disetting-setting pada siapapun dan tidak mau tertipu atas cinta. Jadi kamu kayak macam nggak apa-apa nggak punya cinta. Yang penting saya punya duit. Jangan sampai punya cinta kere, nggak mau. Lebih baik nggak ada cinta tapi banyak duit. Ya, jadi kamu berfokus pada duit dan tidak berfokus pada orang-orang yang hanya mau manipulatif menghabiskan uangmu. Jadi kamu akan berfokus pada karirmu dan pencapaianmu, dan uangmu itu kamu juga pakai untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Mungkin dari sisi egois oke, tetapi kamu belajar dari pengalaman masa lalu di mana kita membantu orang tapi orang ini tidak tahu diri dan tidak sadar diri. Jadi lebih baik sekarang berfokus pada diriku. Saya harus membahagiakan diriku tanpa ada minta validasi siapapun. Ada uang kita jalan-jalan, kita pakai happy-happy. Nggak ada uang ya kita nguli. Ya, tidak perlu mau lihat si A, si B, si C dengan cerita-cerita kesedihannya padahal manipulatif. Pada saat kita butuh mereka nggak ada. Nah itu prinsip kamu seperti gitu ke depannya. Dimana kondisi kamu lebih tegas dalam cinta. Ya. Dan ya dia merenungi bahwa kehidupannya sekarang melarat. Kamu sudah jaya gitu. Ya. Bahkan mungkin dia memakai orang pintar untuk bagaimana caranya supaya kamu kembali ke dia gitu, mau menerima dia lagi. Tetapi ya itu karena kamu di vibrasi atas, pelet pun tidak sampai ke kamu. Kenapa? Karena ya beda vibrasi ya, karena kamu sudah enjoy, sudah happy. Dan bahkan mungkin dia menfitnahmu karena kamu sukses, kamu jaya, dan pelet itu tidak terkoneksi. Dia merasa bahwa kamu juga pakai guna-guna. Akhirnya mulai lagi ya, ada fitnah-fitnah baru tentang guna-guna. Nah ini jadi kamu nggak terlalu pusing ya, dimana ya terserah mau guna-guna kayak tidak, kayak nggak peduli, yang penting ada duit. Dia mau bicara saya jelek kayak mau bicara bagus kayak mau bicara guna-guna kayak nggak peduli, yang penting duit ya. Kamu datang ke saya ada duit, oke, dimaafkan. Kalau nggak ada, nggak dimaafkan ya, maafkan juga sih. Tapi jangan dekat-dekat, jangan masuk lagi dalam hidupku. Jadi kamu tuh gitu, saya sudah maafkan tetapi jangan dekat-dekat dalam hidupku kalau kere. Kalau ada duit ya boleh. Kamu mau tegas ya. Kalau kamu kere lagi ya pergi. Ya itu sesuai balasan dia, apa yang pernah dia lakukan kepadamu. Ya, jadi sesuaikan. Kamu bikin apa ya, kamu balas seperti apa yang pernah dia berbuat kepadamu. Bukan berarti membalas juga, tetapi ya mungkin dia pantas mendapatkan itu. Supaya dia juga bisa merasakan apa yang pernah terjadi padamu atas perbuatannya. Ya, oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate ya. Jadi untuk koneksi cinta di sini adalah koneksi cinta, merenungi cinta. Dia merenungi cinta pada saat bersamamu dan ya ingin kembali kepadamu, tetapi kamu memberikan batasan tegas bahwa ya kamu tidak seperti yang dulu lagi, dan ya kamu lebih bahagia saat ini tanpanya.
Oke, dan untuk lebih jelasnya di sini ya, dirinya yang terkoneksi denganmu adalah huruf W, huruf R, huruf N, ada F, E, A, maaf ya, suara berisik di luar ya, ada S, O, Y, Q, V, D, X, L, K, J, dan G. Oke, jadi itu untuk inisial. Semoga resonate, dan kalaupun tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk energi zodiak. Saya sudah menarik energinya juga di sini, dimana kamu terkoneksi dengan ada zodiak Cancer, ada Pisces, ada Scorpio, ada Aquarius, Taurus, Gemini, Leo, Virgo, dan Aries. Jadi inilah koneksi di mana inisial dan zodiaknya dirinya yang merenungi akan dirinya dan cintanya, dan ya menginginkan maaf dari dirimu. Oke, semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.